Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Story, kita balik lagi di bedah buku Master Your Pain. Nah, kali ini sebabnya adalah jalan lurus menjadi jahat. Oh, apa ini? Oke teman-teman, apa sih yang dimaksud jahat di buku ini? Itu sebetulnya nggak betul-betul yang jahat ya. Jadi dimaksud jahat ini adalah eh, dia adalah sesuatu keputusan yang berpotensi dihujat oleh manusia. Jadi ada kalanya ketika kita merasa sakit, kita mengambil keputusan-keputusan ekstrim, ya, keputusan-keputusan ekstrim yang membuat kita tuh kelihatan jahat di mata orang lain. Dan ini sebetulnya biasanya ini terjadi pada sesuatu ini yang lagi heboh ya, toxic relationship, kita toxic family ya, kita toxic friends, kemudian ya sebetulnya kenapa semuanya toxic, karena kita hidup di toxic state and toxic ideology. Jadi akhirnya semua turunannya itu akan menjadi toxic. Nah, jalan lurus menjadi jahat itu maksudnya apa di buku ini? Itu adalah kita mengambil keputusan yang tidak biasa, keputusan yang tidak biasa di mata orang lain. Jadi bukan keputusan yang kemudian berarti it's okay melanggar hukum syara, enggak. Ini adalah keputusan yang tidak biasa aja di mata orang lain, tapi sebetulnya dalam koridor syara itu dibolehkan gitu ya, meskipun tidak dianjurkan. Ada posisi-posisi di mana itu dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Ini saya kasih analogi, ini di sini ada gambar ups ya, dimana ini kita ibaratkan sebagai sesuatu yang toksik, sesuatu yang menyakiti kita gitu, sesuatu yang buat kita sakit ya, dan diberikan sebagaimana pups ya, dia itu baunya menyengat gitu ya, mengganggu bahkan mengiritasi pernafasan kita. Jadi nah, ini ada satu posting dari Adult Pops yang juga ditaruh di buku ini, ada di halaman 34 gitu ya. Adulting taught me, dewasa ya, menjadi dewasa itu mengajarkanku bahwa it's okay to cut off people who are not good for your mental health. Jadi it's okay, nggak ada masalah ketika kita memutus rantai gitu ya, memutus rantai dengan orang-orang yang emang nggak bagus buat diri kita gitu ya, nggak bagus buat mental kita gitu. Regardless of how long they have been in your life, nggak peduli berapa lama orang itu sebenarnya udah hadir dalam hidup kita, udah sejak lama gitu, mau dia lama mau sebentar gitu ya. Jadi ketika emang orang itu nggak bagus buat diri kita, ya itu it's okay kok sebenarnya buat kita untuk cut off that people gitu ibaratnya. Nah, ini juga misalnya ketika kita hijrah. Saya garis bawahi di sini. Ada juga quotes yang cukup bagus ya. Jangan berlari, jangan mengejar mereka yang meninggalkanmu karena hijrah. Nah, bisa jadi orang-orang yang meninggalkan kita ketika kita ke fase yang lebih baik itu adalah orang-orang yang udah menemani kita lama banget, udah sohib kental kita gitu ya, udah pokoknya itu udah ini banget gitu ya, tapi kita harus ngambil keputusan cut off. Karena nyatanya ketika kita hijrah misalnya, mereka menjadi orang-orang yang pertama menyakiti hanya karena merasa dekat dengan kita. Cut off di sini bukan bermakna kalau misalnya ini benar-benar sampai pelanggaran hukum syara ya. Misalnya kalau itu ada hubungan dengan keluarga, kemudian kita benar-benar kita secara sorry gitu ya memutuskan ikatan silaturahim, itu kan emang nggak boleh. Tapi cut off di sini artinya misalnya ketika kita di satu tempat kita kok nggak bisa hijrah gitu, di satu lingkungan, di satu pertemanan kita nggak bisa jadi lebih baik, malah merasakan sakit, malah justru orang-orang itu yang memberi rasa sakit gitu ya. Oke, teman-teman ingat, regardless of how long they have been in your life, kita emang harus cut off itu keputusannya. Dan ini emang kesannya jahat banget. Kamu tuh ya nggak ngelihat orang yang support kamu dari dulu. Ketika kamu udah ini, gitu ya, kamu tuh main kemana aja sih, kejauhan langkahnya. Nah ini, jadi emang ada satu keputusan dimana kita harus cut off. Ini di halaman 34 ya, hidup adalah soal bagaimana perbuatan baik. Bagaimana kita bisa berbuat baik, bagaimana kita bisa beramal solih. Yang namanya amal solih itu akan seperti bola salju yang akan menelurkan ke benih kebaikan lainnya gitu loh. Tapi di sini harus kita garis bawahi teman-teman,
Tapi sisi lainnya nih, sisi lain jadi baik, ya, kita beramal soleh, kita ya beramal ma'ruf nahi mungkar adalah bisa jadi satu titik kita menjadi jahat. Apa maksudnya di sini? Sekali lagi ini bukan jahat dalam kategori pelanggaran hukum syara, tapi menjadi jahat itu adalah kita tidak bisa memuaskan semua orang. Jadi ketika kita berbuat apapun gitu ya, pasti akan selalu ada pro kontra gitu loh. Ada orang yang mendukung dan ada orang yang menghujat gitu loh. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita menjadi jahat ya dengan jalan yang paling lurus, berarti sesuai dengan hukum syara. Jadi ini kadang-kadang juga miskonsepsi juga teman-teman di antara masyarakat karena dominasi pemikiran itu adalah sekulerisme di mana semuanya masuk deh. Semuanya masuk, nggak pakai standar agama, pakai standar diri masing-masing, berarti good or bad itu masuk semua. Jadi seolah-olah orang yang paling baik itu orang yang bisa menyenangkan semua pihak. Nah, di sini ini harus benar-benar kita garis bawahi bahwa menjadi jahat itu dengan jalan yang paling lurus itu maksudnya apa? Kita bisa jadi akan berbuat sesuatu yang di mata orang itu jahat gitu loh. Paling lurus berarti lurus yang kita ikuti itu ya Islam. Nah, di sini. Nah, bisa jadi ketika kita menjadi jahat dengan jalan yang paling lurus, emang kita merasakan sakit. Dan bisa jadi ini juga solusi ini, solusi satu-satunya itu ketika kita merasakan lingkungan yang udah luar biasa toksik gitu ya, mempertahankan hukum syara itu demikian solid, maka memang cut off gitu ya. Tidak peduli mereka itu udah berapa lama ya hadir dalam hidup kita. Oke, teman-teman semua, untuk sesi ini memang pendek, jadi udah selesai untuk seksi Master Your Pain yang bagian jalan lurus menjadi jahat. Oke, see you next time di bab berikutnya. Tetap tetap ini ya teman-teman, stay tune di story untuk bedah buku berikutnya, dan ini teman-teman harus lanjutkan sampai selesai karena buku ini bagus banget. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.